Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis sholihin. Amma ba'd. Baik, terima kasih buat yang sudah hadir dari keluarga maupun teman-teman sekalian. Eh, Pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita mendaras Quran yang semoga dengan hal tersebut kita termasuk ke dalam firman Allah Ta'ala, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Quran dan juga yang dan juga yang mengajarkannya. Nah, mungkin oh ya, saya stop share dulu ya. Ini masih oke. Nah, pada malam hari ini insya Allah dari kalangan keluarga lumayan banyak yang berhalangan ya. Jadi mungkin malam ini juga kita tidak terlalu kita percepat intinya. Eh, tapi tadinya saya kepikiran untuk meliburkan, cuma sayang ya, karena pekan lalu juga sudah libur dan kalau libur lagi takutnya kurang bagus begitu ya. Jadi malam hari ini insya Allah kita adakan meskipun mungkin waktunya kita persingkat karena ada beberapa hal yang perlu dikerjakan di samping juga dari keluarga juga beberapa berhalangannya. Baik, sebagaimana biasanya kita akan share screen terlebih dahulu untuk kita baca ayatnya dan kita bahas bersama. Oke, harusnya sudah muncul ya. Baik, terakhir itu kita sampai pada ayat ke-25. Sekarang kita membahas ayat yang ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahyi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Terjemahnya, sesungguhnya Allah tiada malu membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang melebihinya. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka mengetahui dengan pasti bahwa perumpamaan itu adalah kebenaran yang sempurna dari Rabb mereka. Tetapi orang-orang kafir berkata, apa maksud Allah menjadikan ini sebagai satu perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan dan banyak orang yang diberi petunjuk dan tidak ada yang disesatkan kecuali orang yang fasik. Surat Al-Baqarah ayat ke-26. Terkait dengan masalah sedikit tentang terjemahan ya. Di sini kata Ba'udhah, umumnya penerjemah Quran itu menerjemahkan dengan kata nyamuk dan insya Allah itulah yang lebih tepat. Meskipun ada yang unik juga, saya sempat baca-baca beberapa referensi lainnya. Ternyata ada yang menerjemahkan dengan kutu ya, seperti yang dilakukan oleh Pak Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbahnya ya. Tapi insya Allah penerjemahan dengan nyamuk ini yang lebih tepat. Kemudian ada satu frasa juga dalam ayat yang tadi kita bahas, fama fauqoha, perumpamaan berupa nyamuk atau yang melebihinya. Apa yang dimaksud dengan kata yang melebihinya ini? Di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan di antara ulama apa namanya di kalangan ahli tafsir itu ada dua pendapat ya. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya yang melebihinya dari segi keremehan. Artinya lebih kecil dari nyamuk. Jadi perumpamaan yang berupa nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk ya. Ini adalah pendapat Al-Kisai ya. Al-Kisai ini adalah seorang ahli bahasa dan juga banyak ahli tafsir. Jadi melebihinya ini justru lebih kecil ya. Pendapat kedua justru sebaliknya menyatakan bahwasanya melebihinya artinya lebih besar dibandingkan nyamuk. Dan ini adalah pendapatnya Imam At-Tabari. Tapi manapun dari dua pendapat ini
Saya kira tidak ada masalah ya, manapun yang dipilih. Meskipun kalau saya pribadi ya lebih cenderung dengan pendapat banyak ulama ahli tafsir ya, yang menyatakan bahwasanya melebihinya ini melebihi dari segi keremehan, artinya dia jadi lebih kecil. Nah, hadirin sekalian, kalau kita lihat dari ayat ini ya, Ibnu Asyur itu dalam kitabnya, dalam kitab tafsirnya itu menulis bahwasanya secara penampakan ayat ini tampaknya tidak memiliki korelasi dengan ayat sebelumnya. Kalau kita lihat ayat sebelumnya itu bicara tentang sanksi atas orang-orang yang membangkang dan ganjaran untuk orang yang taat. Setelah bicara tentang sanksi untuk orang yang membangkang dan ganjaran untuk orang yang taat yaitu surga, kemudian Allah menyebutkan Allah itu tidak malu atau Allah itu tidak enggan untuk membuat perumpamaan yang berupa nyamuk atau yang lebih dari nyamuk atau yang melebihinya. Nah, ini apa korelasinya dengan ayat sebelumnya? Ini kelihatannya apa namanya? Bagi sebagian orang yang kurang cermat ini tampak tidak ada korelasinya. Padahal kalau dicermati lebih dalam ya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Asyur, ini tetap memiliki korelasi dengan ayat yang sebelumnya. Kenapa? Karena ketika ayat sebelumnya itu meskipun ayat sebelumnya bicara tentang sanksi untuk orang yang membangkang dan ganjaran untuk orang yang taat, tapi kalau kita lihat lagi yang sebelumnya, orang-orang yang membangkang itu diberikan tantangan oleh Allah. Diberikan tantangan berupa apa? Yaitu untuk menyusun yang semisal dengan Al-Quran. Ya, itu adalah tantangan yang berlaku untuk orang-orang yang ingkar atau orang-orang yang membangkang. Nah, orang-orang yang ingkar dan orang-orang yang membangkang ini, ketika mereka gagal memenuhi tantangan tersebut, mereka mencari cara lain, ya. Yaitu dengan cara mereka mencela atau mencemooh kandungan dari Al-Quran. Bahwasanya, oke lah, jadi kalau ilustrasinya itu seolah-olah mereka mengatakan, oke lah, kita tidak bisa nih bikin yang semisal dengan Quran. Tapi di Quran ini juga ternyata menurut mereka tentunya ada kandungan yang gak cocok gitu. Ada kandungan yang tidak sesuai, tentunya tidak sesuai ini menurut selera mereka, ya. Tidak sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, yaitu di dalamnya ada perumpamaan-perumpamaan yang buruk. Ya. Karena itu dalam ayat ini Allah pun menjawab bahwasanya eh, Allah itu tidak malu, Allah itu tidak segan untuk menyampaikan kebenaran, ya. Yang mana kebenaran itu disampaikan antara lain melalui perumpamaan-perumpamaan yang mana perumpamaan itu menggunakan makhluk yang kecil seperti nyamuk atau bahkan yang lebih remeh dibandingkan nyamuk ya. Jadi ini yang pertama kaitannya dengan korelasi antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Eh, Kalau kita melihat dalam tafsir Al-Azhar ya, yang ditulis oleh Buya Hamka, di sini kalau Buya Hamka menafsirkan ayat ini, Buya Hamka mengatakan bahwasanya eh, kalangan pembangkang tadi, orang yang ingkar tadi, itu maksudnya adalah mereka hendak meremehkan Rasulullah, ya. Karena tentunya kalangan yang membangkang ini menganggap bahwasanya Quran itu dari sisi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dari sisi Rasulullah, bukan dari Allah. Nah, tetapi tentunya eh, Allah melalui ayat ini ingin menegaskan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan dari sisi Rasulullah. Itu adalah dari segi Allah langsung. Dan bahwa perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Quran itu juga bukan dari Rasulullah juga. Itu dari Allah secara langsung. Dan Allah tidak segan-segan untuk membuat satu perumpamaan dengan mengambil nyamuk ya atau bahkan agas ya. Jadi Buya Hamka di dalam tafsirnya itu menyebutkan secara eksplisit kata agas. Agas itu bagi yang tidak tahu yang lebih kecil dari nyamuk. Jadi kelihatannya Buya Hamka juga sejalan dengan pendapat dari banyak ahli tafsir ketika mengaitkan kata yang melebihinya itu maksudnya yang lebih remeh dibanding nyamuk, artinya lebih kecil dibandingkan nyamuk ya. Kemudian Buya Hamka menjelaskan bahwasanya perumpamaan seperti ini tentunya bukan merupakan kekurangan dari segi wahyu.
Justru sebaliknya, ini menunjukkan bahwasanya betapa dahsyatnya Allah yang memperhitungkan segala sesuatu itu dengan sangat detail dan teliti. Bahkan sampai perumpamaan yang kecil pun Allah sebutkan ya, sampai perumpamaan dalam berupa nyamuk gitu ya. Nah, tentunya perumpamaan ini ya, sebagaimana kalau kita lihat lagi konteks ayatnya, ini tujuannya untuk memudahkan dan mendekatkan pemahaman bagi orang yang membaca Quran. Namun, pada kenyataannya, banyak manusia itu yang justru tersesat oleh perumpamaan tersebut. Makanya tadi sudah disampaikan bahwasanya orang-orang yang ingkar zaman dahulu itu menjadikan perumpamaan dalam Quran ini sebagai sasaran cemoohan. Ya, jadi memang ada eh, jenis manusia yang tersesat oleh perumpamaan yang disebutkan dalam Quran. Dan ayat ini juga menegaskan demikian. Kenapa demikian? Jadi masalahnya itu bukanlah masalah pada perumpamaan itu sendiri. Masalahnya adalah masalah pada kolbu dari masing-masing orang. Orang yang kolbunya itu siap untuk menerima petunjuk, siap untuk menerima hidayah, maka dia akan dengan lapang menerima perumpamaan ini. Adapun orang yang memang justru menutup dirinya dari hidayah, yang memang niatnya tuh hanya membangkang saja ya, mencari-cari alasan untuk membangkang, maka perumpamaan ini akan menjadikan mereka itu akan semakin tersesat. Ya. Karena itu eh, dalam akhir ayat Allah menegaskan bahwasanya tidak ada yang tersesat melainkan orang-orang yang fasik, ya. Orang-orang yang memang sengaja mencari bahan untuk mengejek dan menolak kebenaran. Ya, jadi memang niatnya mereka bukan pengen tahu yang benar ya, karena memang dia niatnya buruk. Makanya dengan ayat ini justru memang Allah menyengaja, nggak apa-apa, nggak masalah. Mereka justru semakin tersesat dengan adanya perumpamaan tersebut. Jadi yang memang berniat untuk beriman akan bertambah imannya karena mereka yakin bahwasanya perumpamaan itu berasal dari Allah Ta'ala dan yang memang sejak awal niatnya membangkang saja dan tidak berniat untuk beriman itu ya akan semakin tersesat ya. Kemudian juga terkait ayat ini ya, Buya Hamka itu menegaskan bahwasanya seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita justru semakin yakin dengan ayat ini. Kita semakin tahu bahwasanya betapa banyak yang berdampak besar dalam kehidupan manusia itu bukan hal-hal yang besar, ya, tapi hal-hal yang ukurannya kecil, ya. Jadi makhluk yang ukurannya kecil itu bisa mendatangkan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan makhluk yang lebih besar. Nyamuk itu dampaknya bagi manusia itu lebih dahsyat dibandingkan harimau, dibandingkan singa gitu ya. Kalau kita lihat berapa banyak orang yang mati diterkam dengan binatang buas, diterkam harimau, diterkam buaya, atau binatang-binatang yang besar lainnya. Ternyata jumlahnya ya nggak terlalu banyak. Bandingkan dengan tingkat kematian yang disebabkan oleh nyamuk. Ya. Kita akhirnya tahu bahwasanya eh, nyamuk itu membawa penyakit seperti demam berdarah, ya. Kemudian malaria. Malaria ini tentunya juga mematikan ya. Ayah kami, rahimahullah, salah satu sebab kewafatannya, komplikasi itu salah sebabnya adalah malaria tropicana, di samping hipertensi dan lainnya. Demam berdarah juga betapa banyak menimbulkan kewafatan. Kemudian juga cikungunya, ya. Kemudian juga penyakit kuning atau yellow fever dan seterusnya. Jadi betapa dahsyat hal yang dianggap kecil ini dampaknya bagi kehidupan. Ya, jadi jangan dilihat dari segi ukurannya, tapi justru yang kelihatannya kecil itu yang justru berbahaya, begitu ya. Nah, ini eh, bagi yang atau menerjemahkan ba'udhah ini dengan nyamuk ya. Ternyata nyamuk itu memiliki dampak yang luar biasa ya. Begitu pula hewan kecil yang lainnya. Nah, kalau kita lihat misalnya hewan kecil lainnya ya. Tadi di awal saya sebut bahwa di antara penafsir Quran ada yang menerjemahkan ba'udhah ini dengan kata kutu. Nah, kalau kita lihat kutu misalnya dari sejarah ya. Jadi kalau kita lihat pada abad ke-14 ya, itu sempat terjadi yang
sempat terjadi wabah yang disebut dengan Black Black Death ya. Iya. Sorry ini kalau bahasa Inggris kadang suka keseleo gitu ya. Black Death ya. Atau kematian hitam kalau terjemah harfiahnya ya. eh itu penyakit penyakit pes ya yang melanda Eropa. Itu yang meninggal menurut para ahli sejarah ya. Kisarannya itu sekitar 25 sampai 50. Bukan lagi ribu, tapi 25 sampai 50 juta orang ya. Ada yang memprediksi sekitar sepertiga atau bahkan setengah populasi dari Eropa saat itu. Itu lewat ya. Apa namanya? ter tergenosida gitu ya. Wafat karena itu, meninggal karena itu. Nah, penyebab utamanya itu adalah bakteri yang dibawa oleh kutu pada tubuh tikus, terutama tikus hitam. Makanya disebut dengan Black Death ya, karena tikus ini eh, apa namanya membawa kutu, yang mana kutu ini membawa bakteri, yang mana bakteri inilah yang menyebutkan wabah pes tersebut ya. eh, Relevan juga dengan hal kecil ini ya. Kalau kita lihat manusia, manusia ini juga ditentukan oleh hal yang dianggap kecil, hal yang ukurannya kecil. Apa itu? Yaitu kolbunya dan lisannya. Karena itu populer ada ucapan bijak yang berbunyi innamal mar'u bi asghoraihi qalbihi walisanihi. Hanyalah seseorang itu ditentukan oleh dua hal yang terkecil ukurannya pada tubuhnya, yaitu kolbunya dan juga lisannya ya. Jadi ini kaitannya dengan ayat yang ke-26. Taib, kita lanjutkan ya. Kita masuk ke ayat yang ke-27 ya. Ayat yang ke-27 ini menjelaskan apa yang disebutkan pada akhir ayat sebelumnya. Jadi kalau akhir ayat sebelumnya itu menyebutkan bahwasanya tidaklah yang apa namanya? Tidaklah yang disesatkan kecuali orang-orang fasik, maka ayat ini menjelaskan siapa yang dimaksud dengan orang-orang fasik tersebut. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Mereka atau orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang mengurai perjanjian Allah sesudah perjanjian itu diikat teguh dan selalu memutuskan apa yang Allah perintahkan kepada mereka untuk menghubungkannya. Dan mereka terus-menerus membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Mereka itulah al-khawasirun. Ya. Jadi ayat ini eh, menjelaskan apa yang disebutkan pada akhir ayat sebelumnya. Ya, bahwasanya ciri dari orang fasik itu adalah mereka memutuskan atau melanggar apa yang Allah perintahkan untuk dihubungkan. Ya. Di antaranya adalah kaitannya dengan perjanjian primordial atau perjanjian terdahulu dengan Allah. Bahwasanya kita ini sebelum eh, hadir di muka bumi, sebagaimana dalam surat Al-A'raf, Allah telah mengambil perjanjian dari kita dengan bertanya, Alastu birabbikum, apakah aku ini Rob kalian? Dan kita sudah mempersaksikan bahwasanya, iya benar, bahwasanya Engkau, ya Allah, adalah Rob kami. Ya. Dan perjanjian ini tentunya menghujam dalam fitrah dan nurani setiap manusia. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Buya Hamka dalam tafsirnya. Jadi semua akal sehat, semua kesadaran batin itu pasti mengarah pada pengakuan terhadap adanya Tuhan. Ya. Tetapi orang-orang yang fasik ini tidak mengakui hal tersebut, justru memutuskan hal tersebut. Ya, ya tadi karena mereka memang ingkar saja gitu ya. Mereka justru memutuskan mata rantai berpikirnya gitu. Jadi itu redaksi yang digunakan oleh Buya Hamka ya. Jadi mereka ini kalau menghubungkan pikirannya, maka pikirannya ini akan connect dengan tadi perjanjian primordial antara seorang hamba dengan Allah. Kalau dia memang benar-benar menggunakan pikirannya. Tapi justru mereka ini
memutuskan pikirannya. Kalau mereka benar-benar berpikir, tentunya mereka tahu bahwasanya alam ini tidak mungkin ada tanpa pencipta. Makanya dalam satu diskusi ya di YouTube antara seorang deis, seorang yang bertuhan dengan ateis gitu ya, seorang yang tidak bertuhan. Kata orang yang bertuhan, kata orang deis, dia bilang alam semesta ini kalau tidak ada Tuhan, lantas siapa yang menciptakan? Ya, kata dia apa namanya? Tidak ada, pokoknya ini ada dengan sendirinya, ya. Kemudian kata orang deis tadi, mungkinkah keberadaan itu diciptakan oleh ketiadaan, ya. Saya ulangi, mungkinkah keberadaan sesuatu yang ada itu diciptakan oleh ketiadaan? Kata orang ateis, iya mungkin, makanya dia langsung diketawain sama hadirin. Karena memang secara logika akal sehat semuanya bilang nggak mungkin sesuatu yang ada diciptakan oleh sesuatu yang tiada, ya. Sesuatu yang tiada menyebabkan terjadinya sesuatu yang ada. Intinya adalah ini merupakan suatu penalaran yang sehat. Nah, orang-orang yang ingkar ini memutuskan penalarannya sendiri gitu ya, yang harusnya mereka hubungkan sehingga mereka sampai pada pengakuan terhadap adanya Allah dan kemudian tentunya mengkonsekuensikan mereka tunduk kepada aturan-aturan Allah Ta'ala. Eh, kemudian ya, itu yang pertama terkait dengan masalah Tuhan. Kemudian Buya Hamka juga menjelaskan bahwasanya lebih lanjut lagi kerusakan akidah tadi, kerusakan pola pikir yang menyebabkan mereka tidak mengakui adanya Tuhan, itu kemudian juga berentet dengan rusaknya akhlak dan ibadah. Sehingga mereka juga memutuskan hubungan silaturahim. Ya, mereka juga memutuskan hubungan-hubungan sosial. Jadi keterputusan dari tadi pemikiran yang sehat ya itu menyebabkan keterputusan juga dari segi silaturahim dan hubungan sosial. Ini akibat akal sehat yang diabaikan. Ketika akal sehat diabaikan, maka kerusakan pasti muncul. Ya, Eh, jadi itu tadi ya. Jadi demikian. Nah, apa namanya? Mereka memutuskan akal sehatnya sehingga eh, tidak mengakui adanya pencipta. Kemudian mereka juga sebagai lanjutannya, mereka memutuskan hubungan sosial dan hubungan silaturahim yang kemudian menyebabkan kerusakan. Ya. Mereka menyebabkan kerusakan di muka bumi ini. Nah, kalau kita lebih luaskan lagi, maka sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwasanya eh, ketika Quran menyebutkan kerusakan di muka bumi, maka semua maksiat, semua pembangkangan terhadap Tuhan terhadap Allah Ta'ala itu merupakan bentuk dari kerusakan. Ya. Jadi jangan hanya direduksi mana kerusakan ini dalam bentuk kerusakan alam dengan hanya buang sampah sembarangan, dengan hanya menzolimi orang lain ya. Menzolimi orang lain itu tentunya bagian dari kemaksiatan juga. Tapi intinya lebih luas lagi bahwasanya semua bentuk kemaksiatan kepada Allah itu merupakan bagian dari kerusakan. Ya. Jadi memang orang-orang fasik ini kembali kepada ayat, mereka itu menyeleweng dari segi keimanan, sekaligus juga merupakan kerusakan dalam masyarakat. Yang ujungnya adalah mereka ini kemudian benar-benar rugi, mereka celaka di dunia dan celaka pula di akhirat. Di dunia mereka tidak akan merasakan kebahagiaan sejati, karena memang kebahagiaan sejati itu bersumber dari keimanan, dan di akhirat mereka akan mendapatkan siksa yang pedih ya. Jadi ini yang dijelaskan oleh Buya Hamka dalam tafsirnya. Kemudian kita lanjutkan. Ini ayat ke-27, kita lanjutkan ke ayat ke-28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana bagaimana mungkin kamu terus-menerus kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, kemudian Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, kemudian Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Nah,
Jadi setelah tadi ya Allah menjelaskan bahwasanya pada akhir ayat sebelumnya orang-orang fasik itu membuat kerusakan di muka bumi dan mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Maka ayat ini sebagaimana disebutkan oleh Buya Hamka adalah bujukan dari Allah supaya mereka itu kembali kepada kesadarannya. Supaya supaya mereka itu kembali kepada akal sehatnya, kembali kepada iman kepada Allah sehingga mereka tidak melanjutkan keterjerumusan mereka di dalam kekufuran dan kefasikan. Ya. Nah, di dalam ayat ini Allah mengajukan pertanyaan retoris. Ya, bagaimana mungkin kalian kufur kepada Allah? Kalian tadinya kan tidak ada. Kalian tadinya benar-benar tidak ada. Kemudian dari unsur-unsur tanah itu Allah menciptakan kalian. Kemudian unsur-unsur tanah itu Allah menciptakan Adam. Ya. Kemudian setelah itu eh, manusia itu kemudian berketurunan, kemudian kalian menjadi ada, dan nanti kalian akan wafat, kemudian akan dibangkitkan kembali. Ya, baik. Eh, jadi ayat ini adalah tadi ya, ini betapa maha lembutnya Allah kepada para hambanya. Ya, jadi Allah mengingatkan kembali, ya, menggugah rasa mereka kembali agar mereka mau eh, apa namanya rujuk dari kesalahannya agar mereka mau kembali kepada Allah. Ya, jadi maka sungguh tidak pantas manusia itu kafir kepada Allah, padahal Allah telah berbuat sedemikian baik kepadanya. Ya, setelah nikmat-nikmatnya diberikan, mereka ingkar, diingatkan dengan cara yang demikian lembut oleh Allah Ta'ala. Ini terkait dengan ayat yang ke-28. Saya kira memang eh, tidak banyak ya yang bisa dijelaskan dari ayat ini. Yang intinya tadi sudah disampaikan. Baik, kita masuk ke ayat yang ke-29, yang merupakan ayat terakhir dari kelompok kedua, ya, dari surat Al-Baqarah. Ya, kita eh, kelompok kedua ini dari ayat ke-21 sampai ayat ke-29. Baik, Allah Ta'ala kemudian eh, apa namanya mengingatkan kembali, ya, di antara bentuk ajakan Allah itu kemudian mengingatkan kembali dengan nikmat-nikmatnya. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim." Dan dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu, kemudian Dia bermaksud menuju langit dan dijadikannya tujuh langit, ya. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu, ya. Eh, jadi terkait dengan ayat ini, kita mulai dari frasa summastawa ilas sama, ya. Bahwasanya apa yang dimaksud dengan frasa ini, summastawa ilas sama. Nah, terkait dengan frasa summastawa ilas sama, Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya Ibnu Abbas dan juga mayoritas ahli tafsir mengartikan summastawa ilas sama itu irtafa ilas sama, tinggi menuju ketinggian, ya. Tinggi menuju langit. Jadi dalam bahasa Arab penting untuk kita pahami bahwasanya kata sama, ya, dalam bahasa Arab itu artinya tinggi, ya. Sesuatu yang tinggi itu bisa disebut sebagai sama. Jadi irtafaila sama ini eh, bisa kita terjemahkan dengan tinggi menuju ketinggian, ya. Para ahli tafsir lain seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, eh, penafsirannya agak sedikit berbeda tapi masih senada. Kata beliau, istawa ila itu bermakna kosoda, yaitu bermaksud atau memaksudkan terhadap langit. Ya. Eh, kalau Buya Hamka dalam tafsirnya itu beliau mengatakan bahwasanya bermaksud menuju langit. Ya. Ini variasi narasi tapi maknanya tidak berbeda, maknanya masih sama. Ya. Dan lagi-lagi sebagaimana tadi disampaikan, ini adalah penafsiran dari mayoritas ahli tafsir dari salaf sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Baghawi.
Nah, selanjutnya Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya itu menyatakan bahwasanya ayat ini itu menunjukkan bahwasanya bumi itu diciptakan sebelum langit. Ya, ini pendapat Ibnu Katsir yang dipegang oleh Ibnu Katsir. Nah, menariknya Ibnu Katsir juga menyebutkan bahwasanya kata beliau, aku tidak mengetahui adanya perselisihan dalam hal ini di kalangan para ulama. Jadi Ibnu Katsir itu melihat ini suatu hal yang disepakati oleh umumnya ulama. Kecuali apa yang dinukil oleh Ibnu Jarir dari Qatadah. Ya. Jadi hanya sebagian kecil ulama saja yang menyelisihi dari Qatadah. Apa pendapat Qatadah? Qatadah itu berpendapat bahwasanya yang pertama kali diciptakan itu langit. Jadi langit lebih dulu diciptakan sebelum bumi. Ya, ini dua pendapat ya. Jadi ada pendapat jumhur yang mengatakan bahwasanya bumi diciptakan sebelum langit dan ada pendapat dari segelintir ulama. Pendapat ketiga adalah pendapatnya Imam Al-Qurtubi. Pendapatnya bagaimana Imam Al-Qurtubi? Ternyata Imam Al-Qurtubi ini abstain ya. Dia nggak mengambil satu pendapat ya. Jadi dia tawakuf, dia abstain. Eh, Imam Al-Qurtubi menganggap bahwasanya terjadi suatu hal yang secara penampakan itu kontradiktif. Sekali lagi penting untuk dipahami bahwasanya Quran dan hadis itu, kalau Quran itu tentu semuanya valid ya. Hadis ada yang valid, ada yang tidak valid. Tapi pada intinya adalah semua yang valid, baik itu Quran maupun hadis, itu sejatinya tidak ada kontradiksi. Terjadinya kontradiksi itu ada pada pemahaman seorang, ya, pemahaman. Karena bisa jadi sebagian ulama itu tidak mampu untuk melakukan kompromisasi. Ya, jadi bingung, karena bingung jadi menganggap kontradiksi. Padahal sejatinya tidak ada kontradiksi. Makanya kalau kita bertemu dengan hal semacam ini ya eh, kalau memang kita nggak tahu ya kita katakan Allah Ta'ala alam. Tapi satu hal yang patut untuk kita yakini bersama adalah Quran dan hadis selama itu valid ya maka tidak akan ada kontradiksi padanya. Yang terjadi kontradiksi adalah dalam benak kita karena keterbatasan ilmu kita. Contohnya begini, kalau terkait dengan masalah perintah dan larangan misalnya, kalau ada perintah kamu berlarilah misalnya, kemudian ada perintah lagi kamu diamlah. Secara zohir, perintah ini tampaknya kontradiksi. Yang satu memerintahkan untuk lari, yang satu memerintahkan untuk diam. Tapi apakah sejatinya terjadi kontradiksi? Jawabannya adalah belum tentu. Bisa jadi tidak terjadi kontradiksi. Itu akan terjadi kontradiksi manakala perintah tersebut dilakukan pada satu waktu. Pada satu waktu yang sama. Orang disuruh lari dan disuruh diam. Ini kontradiksi. Karena nggak mungkin seorang bisa lari dan juga bersamaan dengan itu dia diam. Tetapi kalau pada hari ini, hari Ahad, saya memerintahkan si Fulan untuk lari misalnya, dan kemudian besok Senin saya memerintahkan untuk diam misalnya, maka tentu tidak ada kontradiksi. Karena perintah lari itu berlaku pada hari Ahad, dan perintah untuk diam itu berlaku pada hari Senin. Nah, ini contoh beberapa hal yang kaitannya tampaknya kontradiksi ketika bicara tentang masalah perintah dan larangan. Kadang-kadang para ulama itu agak kesulitan, makanya biasanya terjadi beda pendapat ketika ada hadis yang kok yang ini bilang begini, yang ini bilang begini. Nah, bagaimana mengkompromikannya? Tapi sejatinya tidak ada kontradiksi. Ilustrasinya seperti tadi. Misalnya ada dua perintah yang berbeda, yang kesannya kontradiksi, tapi ternyata itu memiliki dua waktu yang berbeda. Ya. Nah, kembali ke sini ya. eh, Imam Al-Qurtubi itu kemudian membawakan ayat antum asyaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha dalam surat An-Nazi'at. Apakah kamu lebih sulit penciptaannya ataukah langit yang Allah telah membangunnya? Allah telah meninggikan bangunan langit dan menyempurnakan langit tersebut. Dan dia menjadikan malamnya gelap dan mengeluarkan cahaya siangnya.
Wal ardo ba'da dzalika dahaha. Ini menjadi kata kunci yang dipegang oleh Imam Al-Qurtubi sehingga dia absen. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Jadi pertama Allah menyebutkan tentang penciptaan langit, setelah itu Allah menyebutkan wal ardo ba'da dzalik dan langit yang eh, sesudah itu Allah hamparkan. Akhraja mar'aha akhraja minha ma'aha wa mar'aha dan Allah kemudian mengeluarkan dari bumi itu air dan juga padang lumpurnya. Nah, di sini kata Imam Al-Qurtubi pada ayat di atas penciptaan langit itu disebutkan sebelum bumi. Ya. Nah, bagaimana mayoritas ahli tafsir menyikapi ini ya? Karena ahli tafsir tentunya para ulama itu mereka juga hafal Quran tentunya ya. Jadi nggak mungkin mereka luput juga terkait ayat ini. Nah, di antaranya kata Ibnu Katsir, kata beliau adalah kata kuncinya ada pada kata dahaha, dahi ya, atau penghamparan bumi. Kompromisasinya menurut Ibnu Katsir dan juga mayoritas ulama, penghamparan bumi itu terjadi setelah penciptaan langit. Tapi itu tidak menunjukkan bahwasanya bumi itu diciptakan setelah langit. Ya, paham ya? Jadi yang terjadi setelah penciptaan langit itu adalah penghamparan bumi. Apa yang dimaksud dengan penghamparan bumi? Yang dimaksud dengan penghamparan bumi, kata Ibnu Katsir, itu adalah Allah mengeluarkan apa yang sebelumnya terpendam dalam bumi. Dari yang tadinya sekedar potensi menjadi nyata. Ketika bumi itu dihamparkan, maka bumi itu mengeluarkan apa yang disimpannya. Di antaranya adalah air. Dan dari air ini kemudian tumbuh tanaman-tanaman yang berbagai macam. Ya. Jadi intinya adalah pada kata dahi ini sekali lagi ya, pada kata penghamparan bumi ini. Ini menurut pendapat dari sekali lagi mayoritas ahli tafsir klasik. Ya. Coba kita lihat yang agak lebih modern. Di antaranya adalah Ibnu Asyur. Ya. Ibnu Asyur dalam tafsirnya, setelah beliau memaparkan perbedaan pandangan ulama dalam hal ini, beliau justru lebih cenderung pada pendapat minoritas ulama. Pada pendapat minoritas ulama bahwa langit lebih lebih dulu diciptakan dibandingkan bumi. Apa alasan beliau? Alasan beliau yang pertama diantaranya adalah karena inilah yang sejalan dengan keterangan dari para ahli astronomi. Ya, jadi beliau sebagai ulama syariat merujuk kepada ahli astronomi pada zamannya. Kata ahli astronomi, langit duluan. Ya. Kemudian dari Qur'annya bagaimana? Kata beliau dari Qur'annya sendiri, frasa ba'da dzalika wal ardo ba'da dzalika. Kata ba'da dzalika ini lebih kuat dari segi penunjukan. Jadi beliau lebih menguatkan bahwasanya eh, penciptaan bumi itu terjadinya setelah penciptaan langit. Ya. Nah, ini pendapat di kalangan para ulama tafsir ya. Nah, sebenarnya kalau kita merujuk pada ayat yang lain, ya, Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya bumi dan langit itu dahulu padu. Ini kalau kita kaitkan dengan teori yang lebih modern, teman-teman mungkin tahu bahwasanya penciptaan semesta itu ada teori yang disebut dengan teori Big Bang, ya, teori dentuman besar. Bahwasanya semesta ini berasal dari satu titik, semesta termasuk bumi ya dan jagat raya ini semuanya berasal dari satu titik yang memiliki massa mendekati nol, jadi benar-benar kompresi yang sangat luar biasa, yang karena kompresi yang luar biasa itu akhirnya meledak ya. Akhirnya meledak, kemudian apa namanya menjadi alam semesta dan alam semesta ini senantiasa masih berkembang akibat ledakan tersebut atau yang dikenal dengan teori expanding universe dan diantaranya bumi ya. Yang mana teori ini, Big Bang ini, sebagai asal-usul semesta yang kita lihat ini secara apa ya, secara zahir Quran itu ada yang menguatkannya. Ya. Kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 30, awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hai afala yu'minun. Dan apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu. Fafataknahuma. Kemudian kami pisahkan antara keduanya.
dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup, maka apakah mereka tidak beriman? Dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Nah, terkait dengan kata rotkon ini, kata Ibnu Katsir, kata beliau, ai kanal jami muttasilan ba'dahu bi ba'd. Ya, mutalasikun mutarokimun ya. Bahwasanya keduanya itu muttasilan, saling terhubung satu sama lain. Mutalasik mutarokim, saling benar-benar lengket dan juga saling tersusun. Ba'duhu fawqa ba'din fi ibtida'il amr. Sebagiannya di atas sebagian yang lain pada permulaan perkara, atau bisa kita terjemahkan pada permulaan penciptaan. Jadi saya kalau kita lihat ini memang agak sedikit apa ya, agak sedikit berbeda dengan yang beliau jelaskan di ayat Al-Baqarah tadi ya. Eh, Fafataqa hadi min hadi. Kemudian Allah pun memisahkan langit dengan bumi. Faja'ala samawati sab'an, dan Allah pun menjadikan langit tersebut menjadi terpisah-pisah menjadi 7. Wal ardo sab'an, dan bumi juga menjadi 7. Wa fassala baina sama'id dunya wal ard eh, wa fassala baina sama'id dunya wal ard bil hawa. Dan Allah memisahkan antara langit dunia dan juga dengan bumi itu dengan hawa ya, dengan apa namanya? Dengan udara ya, dengan atmosfer dan seterusnya. Nah, intinya adalah wallahu taala alam, eh, kalau kita bicara penciptaan ya, penciptaan langit dan bumi, kelihatannya kalau secara teori yang modern, ini memang yang lebih dekat adalah teori Big Bang ya. Bahwasanya ya penciptaan itu berawal dari satu titik. Bahwasanya bumi dan langit itu keduanya padu. Dan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir, ba'du fauqa ba'd, atau keduanya itu saling tersusun fi ibtidail amr, pada awal perkaranya. Jadi ya, sebenarnya kalau kita larikan ke ke ayat-ayat tadi, mungkin kita bisa mencari jalan tengah bahwasanya mana yang lebih dulu itu kaitannya dengan penyempurnaan, bukan kaitannya dengan aslul khalq, bukan kaitannya dengan asal penciptaan pertamanya, tapi kaitannya dengan masalah penyempurnaannya. Mana yang lebih dulu disempurnakan, apakah langit dulu atau bumi dulu? Yang Allah Ta'ala alam, dengan demikian mudah-mudahan antara satu ayat dengan ayat yang lain ini bisa lebih berjalan dengan serasi ya. Tapi intinya adalah di sini juga disebutkan bahwasanya langit itu dijadikan 7 langit ya. Kalau kita lihat seperti kata Buya Hamka dalam tafsirnya, kata beliau ya pokoknya intinya manusia itu sangat terbatas ya. Ilmunya juga ya masih sangat sedikit. Banyak hal-hal yang masih tidak kita ketahui. Jadi eh, terkait dengan ayat-ayat seperti ini yang kita lebih pentingkan untuk kita ambil itu adalah pesannya ya. Pesannya itu apa? Pesannya adalah bahwa Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu, bahwa tugas utama kita itu di bumi ya sebagai khalifah di bumi ya. Bukan sebagai budak dari materi, bukan sebagai budak dari alat produksi ya. Jadi eh, karena ilmu kita juga sangat terbatas, maka pesan Buya Hamka secara umum adalah jangan sampai kita itu kemudian eh, menentang wahyu gitu ya dengan pengetahuan kita yang masih terbatas. Karena namanya pengetahuan itu memang berkembang dari waktu ke waktu. Contohnya misalnya dalam eh, ini jadinya panjang ya, nggak apa-apa kali ya. Tadinya saya mau kajian ini singkat, tapi ternyata jadi panjang juga. Apa namanya? Misalnya sains ya. Sains itu salah satu ciri dari sains. Di kalangan saintis itu juga mengakui bahwa ciri sains itu memang berkembang ya. Dulu misalnya eh, kita itu menganggap Pluto itu sebagai satu planet. Kemudian dianggap bahwasanya oh dia bukan planet, dia itu satelit ya. Kemudian dianggap planet lagi sebagai dwarf planet ya, planet kecil. Intinya ya tadi, selama memang pengetahuan berkembang ya bisa jadi kita akan mengoreksi hal-hal yang dulu teori-teori yang ada sebelumnya. Begitu pula misalnya terkait dengan asal-usul makhluk hidup ya. Ada yang mengatakan
bahwasanya makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup juga. Saya lupa teori biologinya apa ya. Percobaan Pasteur kalau nggak salah. Tapi intinya makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup. Kemudian penelitian selanjutnya mengatakan bahwasanya makhluk hidup itu berasal dari makhluk tak hidup. Percobaan asam, asam amino. Saya lupa istilah Latinnya ya. Saya pernah nulis tentang ini di Genesis. blog ya. Abiogenesis sama Iya, teori biogenesis ya. biogenesis dan abiogenesis. Sama Ya. abiogenesis. Iya, betul Pak Maman. Pak Maman nih guru guru biologi, jadi kalau lupa keterlaluan. Teori biogenesis dan abiogenesis ya. Jadi bahwasanya abiogenesis manusia itu berasal dari asam amino. Intinya ya namanya teori ya begitulah. Satu teori akan dikoreksi oleh teori lainnya. Makanya eh, terkait dengan hal ini adalah ya kita posisikan namanya ilmu pengetahuan itu akan senantiasa berkembang. Ya, kita selama memang pengetahuan itu belum final, makanya tidak layak ketika satu teori sains yang masih memungkinkan untuk berkembang, kemudian kita jadikan untuk menabrak wahyu. Nah, bagaimana dengan teori Big Bang yang tadi kita sampaikan? Intinya adalah ayat Al-Quran menyebutkan bahwasanya bumi dan langit dulunya satu. Dulunya satu seperti apa, apakah dengan Big Bang atau dengan yang lain, ya itu Allah Ta'ala alam. Mungkin sampai saat ini yang paling mendekati adalah Big Bang, ya. Tapi nggak, apakah kita pastikan? Ya tidak juga, ya. Bisa jadi Big Bang ataupun yang lainnya. Kita masih membuka kemungkinan tersebut. Ini kenapa yang seperti ini? Karena memang menafsirkan Quran dengan sains itu ada sisi bahayanya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Khawatirnya kalau kita pastikan, oh yang dimaksud dengan bumi dan langit itu padu, itu maksudnya adalah Big Bang, itu udah pasti gitu ya. Kalau kita pastikan begitu, artinya adalah maksud dari Quran ini begini. Takutnya ketika nanti ternyata teori Big Bang itu keliru, itu dikhawatirkan akan merembet pada penyalahan Quran. Ya, ini yang diwanti-wanti oleh para ulama. Makanya ya tadi jalan tengahnya adalah kita juga tidak anti terhadap sains, tapi kita tidak menjadikan itu sebagai satu penafsiran pasti. Karena ya memang namanya berbeda dalam suatu penafsiran itu masih wajar saja. Kalau kita lihat ya, sebagaimana yang kita bahas pada sampai saat ini kan kita kadang menyampaikan para ahli tafsir berbeda. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu ya. Jadi ya kita anggap adalah perbedaan dalam penafsiran itu bagian dari khazanah ilmiah ya, untuk memperkaya saja, tapi nggak kita pastikan. Ya. Oke, selanjutnya terkait dengan esensi dari ayat ini ya. Ayat ini menyebutkan bahwasanya Allah itu menciptakan segala yang ada di bumi ini untuk kita. Ya, dari sini para ahli tafsir, di antaranya Imam Al-Qurtubi dan juga Syekh Sa'di dan juga para ahli tafsir lainnya, itu kemudian menyimpulkan satu kaidah atau ayat ini merupakan dalil dari satu kaidah yang berbunyi al-aslu fil asya al-ibaha wa toharoh. Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh dimanfaatkan dan suci. Kenapa? Kenapa suci? Karena kalau dia nggak suci kan nggak bisa dimanfaatkan juga. Ya, suatu yang dimanfaatkan itu ada dua, karena memang hukum asalnya boleh, ya karena memang hukumnya boleh dan juga dia suci. Ya, ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh As-Sa'di dan juga lainnya. Yang intinya adalah ini merupakan bentuk kasih sayang Allah dalam rangka memberikan kemudahan bagi manusia, ya, terutama dalam hal-hal yang kaitannya dengan muamalah, ya. Karena kalau kita bicara ibadah, kaidahnya jadi berbeda. Al aslu fil ibadat atau kif hatta yadullah dalilun ala masyru'iyatiha. Hukum asal dalam ibadah itu tidak dilakukan sampai ada dalil yang menunjukkan dia disyariatkan. Dan kalau dia disyariatkan ya sudah sebatas itu saja. Ini juga menunjukkan bahwasanya dalam hal muamalah, ya, di luar dari ritual ibadah, hukum asalnya adalah growth mindset. Kita bisa menggunakan otak kita, mindset kita untuk berkembang ya. Kita bisa inovasi seluas-luasnya. Berbeda dengan hal ibadah, kita harus menggunakan fixed mindset. Ibadah itu ya sudah pakem, ya. Subuh 2 rakaat ya 2 rakaat gitu kan ya. Nggak bisa kemudian diutak-atik jadi, wah saya kan sehat, saya mau jadi 10 rakaat ya nggak bisa. Pokoknya ibadah udah solu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku ya, yaitu Nabi SAW sholat. Begitu pula dalam haji misalnya ritual haji, khudu anni manasikakum. Ambillah dari kalian manasik-manasik haji kalian. Intinya ibadah itu fixed mindset. Selain dari ibadah itu growth mindset.
Dan ini berangkat dari satu prinsip yang sama, yaitu prinsip memberikan kemudahan pada manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kamu dan tidak menginginkan kesulitan bagi kamu. Ya. Di antara bentuk kemudahan dalam masalah muamalat adalah hukum asal semuanya, hukum asal dalam muamalat itu semuanya boleh, selain dari ritual ibadah. Dan di antara bentuk kemudahan juga menjadi sebaliknya dalam hal ibadah, semua ibadah itu tidak dilakukan kecuali memang ada dalil pensyariatannya. Kenapa? Untuk memutus pintu agar jangan sampai ada orang-orang yang mensyariatkan hal-hal yang tidak disyariatkan oleh Allah. Jadi yang kita wajib ikuti, yang kita perlu ikuti hanya syariat Allah saja, ya. Yang lain tidak perlu diikuti. eh ya, jadi ini menjadi asal dari apa namanya menjadi satu kaidah besar bahwasanya hukum asal segala sesuatu itu adalah tentunya di luar dari ibadah itu adalah boleh dan suci, ya. Ini menjadi satu hal yang penting ya karena memang kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari itu kita terlibat berbagai macam diskusi gitu ya terkait dengan masalah halal haramnya sesuatu, maka kaidah ini penting untuk dipegang. Saya sendiri itu pernah ya suatu ketika itu pernah berdebat dengan seorang ustadz terkait dengan boleh tidaknya suatu perkara muamalah. Kemudian beliau bilang, hati-hati antum, jangan sampai antum itu menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya. Maka saya jawab, ya, begitu pula sebaliknya Ustadz, antum justru lebih perlu hati-hati lagi. Jangan sampai antum mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ya. Kenapa demikian? Karena secara kenyataan ulama itu menjelaskan bahwasanya mengharamkan yang halal, ya, itu lebih berat dosanya dibandingkan dengan menghalalkan yang haram. Ya. Dua-duanya sama-sama keliru, tapi kekeliruan dalam mengharamkan yang halal itu lebih berat dosanya dibandingkan dengan menghalalkan yang haram. Kenapa demikian? Ya, karena sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya dalam Kitab Tauhid dan juga dalam Al-Qaulul Mufid secara Kitab Tauhid dan juga ulama lainnya, karena tadi hukum asal segala sesuatu itu tuh boleh. Hukum asal sesuatu itu halal, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah karena dalam mengharamkan sesuatu, dia membuat orang lain itu menjadi susah, gitu ya. Dia menyulitkan orang lain. Nah, di antara dalil bahwasanya mengharamkan yang halal itu lebih berat dosanya dibandingkan dengan meng- mengharamkan yang halal itu lebih berat dosanya dibandingkan dengan menghalalkan yang haram, itu adalah sabda Nabi SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Inna a'dhamal muslimina fil muslimina jurman man sa'ala an amrin lam yuharram fahurrima 'alan nasi min ajli mas'alati. Sesungguhnya kaum muslimin yang paling besar dosa dan kejahatannya terhadap sesama kaum muslimin lainnya adalah orang yang bertanya tentang suatu perkara yang tidak diharamkan, lantas kemudian menjadi diharamkan karena pertanyaannya tadi. Ya, ini pertanyaan yang bikin orang jadi susah gitu ya, menyulitkan orang lain. Ya, karena itu sekali lagi eh, hukum asal segala sesuatu itu boleh ya. Dan kaitannya dengan masalah keharaman ini, mengharamkan yang halal itu lebih berat dosanya dibandingkan dengan mengharamkan yang halal. Ya. Eh, mengharamkan yang halal nih, sorry, mengharamkan yang halal itu lebih berat dosanya dibandingkan dengan menghalalkan yang haram. Pokoknya gitulah ya, teman-teman paham lah ya. Intinya begitu. eh Apa namanya? Nah, terkait dengan kaidah ini, kalau kita dedah lebih dalam ya, menurut pendapat ulama, terkait dengan kaidah hukum asal segala sesuatu itu adalah halal, maka ada pendapat ulama terkait dengan hal tersebut. Ya. Setidaknya ada 4 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya hukum asal segala sesuatu itu terlarang atau haram. Ada yang menisbatkan pendapat ini ke Imam Abu Hanifah dan segelintir ulama lainnya. Tapi lagi-lagi ini tampaknya pendapat yang lemah dan penisbatannya juga perlu ditinjau kembali. Kemudian pendapat kedua menyatakan bahwasanya hukum asal segala sesuatu itu dibolehkan, sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan.
sampai ada yang mengharamkan. Ini adalah pendapat dari kalangan Syafi'iyah, di kalangan Syafi'iyah dan juga dinisbatkan kepada jumhur atau mayoritas ulama. Dan ini adalah pendapat yang punya sisi kekuatannya. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Nah, pendapat yang ketiga adalah hukum asal segala sesuatu itu tawakuf. Tawakuf itu abstain. Tidak bisa dibilang halal atau haram. Jadi ujung-ujungnya adalah dilihat case by case-nya. Ya, ini adalah pendapat yang ketiga. Ini adalah pendapat dari Abul Hasan Al-Asy'ari, dinisbatkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Begitu pula dinisbatkan kepada Imam Abu Bakar As-Sairafi, ya, dan juga sebagian Syafi'iyah. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, ini pendapat yang lebih kuat, insya Allah. Dan ini tidak bertentangan dengan pendapat yang kedua tadi, yang mengatakan segala sesuatu itu adalah boleh, yaitu diperinci antara mudarat dan manfaat. Ya. Kata pendapat yang keempat ini, hukum asal segala sesuatu yang bermanfaat itu adalah halal. Selama dia memang bermanfaat, maka dia halal. Dan hukum asal segala sesuatu yang menimbulkan mudarat itu adalah haram. Ya. Ini adalah pendapatnya Al-Fakhrur Razi, kemudian juga banyak ulama yang akhirnya memilih pendapat ini. Ya. Di antaranya adalah Al-Baydawi, kemudian juga Imam Al-Qarafi, dan yang lain-lain. Ini adalah pendapat yang secara redaksi lebih presisi dan juga lebih tepat, insya Allah Ta'ala. Baik, saya kira demikian kajian pada malam hari ini ya. Semoga ada manfaatnya, ujung-ujungnya juga jadi lumayan panjang, hampir sejam. Eh, Sebelum masuk ke tanya jawab, kalau ada, saya tutup dulu sementara ya. Wassalamualaikum wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Saya akan stop recordingnya terlebih dahulu. Untuk selanjutnya silakan kalau ada yang mau tanya jawab ya.